Phoenix The Hardest Radio Station. Hello, selamat pagi Finers. Di Morning Madness hari ini masih sama Mutiara Diva. Ya, nemenin kamu seperti biasa sampai jam 12 ya. Cuman Mutia hari ini lagi bosen sendirian. Jadi Mutia mau ngajak teman Mutia, ada 2 orang. Hari ini kita akan ngebahas tentang single terbaru mereka. Seperti yang Mutia sebelumnya bilang, ini tuh agak sedikit twist ya, karena ini lagunya Indonesia, cuman mereka nggak dari Indonesia. Kalau gitu Mutia mau langsung menyapa teman-teman Mutia hari ini. Ada Alfred Matos dan juga Shakira Novel. Hello, good morning guys. Halo Muti, apa kabar? Baik, terima kasih. How are you Alfred? You good? I'm fine, I'm good. Okay, welcome. Oh bagus. How do I say like a great in Spanish? How do I say it? Great. I'm great. I'm good. Fantastico. Oh, fantastico. Okay. Can you get closer to the mic, please? Okay. Alright, thank you. Okay, so hari ini kita di studio kedatangan Alfred Matos dan juga Shakira Novel yang baru saja merilis single Kau Selalu di Hatiku. Congratulations sebelumnya sudah merilis lagu ini. Keren sekali ya, karena seperti yang kita tahu kalau teman-teman ini bukan dari Indonesia, iya kan? Gitu. Kita akan kulik-kulik lagi. First of all, I want to talk with Alfred because this is very unique. You finally release Kau Selalu di Hatiku. And if I'm not mistaken, this is your first Indonesian song. Is that right? Okay. And then what made you want to take this challenge? You know, because this is very challenging because Indonesia is not your first language. Okay. Yeah. Yes. Can you? Bueno, en Spanish. Okay. Bueno, okay. Para mí es súper importante poder estar haciendo esta colaboración porque realmente amo Indonesia, amo la música de acá, la gente, y entonces súper contento con esta colaboración que hicimos y nada, espero que el resultado siga siendo bueno para todos ustedes. Okay, great. Okay. Is there any more you want to talk about? Yeah. Okay. Bahasa. Okay. Ini adalah lagu pertama saya dalam bahasa Indonesia dan saya ingin menggabungkan keduanya dan cara apa yang lebih baik selain melalui sebuah lagu. Keren banget loh. Bagus banget ya. Senang deh, itu artinya kultur kita dipelajari juga sama orang luar dan berusaha untuk dekat dengan pendengar Indonesia ya. Iya, betul. Okay, Alfred, why did you choose a long distance relationship as the theme of this song? Is it something you've experienced in real life? Maybe you fell in love with Indonesian woman or anything? Can you talk about that? Okay. Setelah mengalami hal seperti itu saya jadi percaya pada cinta jarak jauh dan dari situlah ide untuk lagu ini dibuat muncul. Jadi mungkin saya bisa bantu ya. Iya, boleh. Jadi Alfred itu ngerasa kayak udah mengalami situasi itu kan. Jadi dia udah rasa bisa relate gitu ya. Makanya ya udah kita nulis lagu tentang hal ini ya. Jadi that's how the story came about. Okay, jadi dari pengalaman pribadi ya. Iya, betul. Okay, and then was the song always intended to be a duet from the very beginning, or from the beginning it's just you and then you think that okay, I think I want to like add more female sound or anything? How about that? Ya? Juga mau denger kok. Sejak awal memang direncanakan yes. Sebagai duet dengan Shakira. Surgió algo inesperado a través de mi manager y todo surgió súper bien al conocer a Shakira. Jadi itu emangnya udah menjadi rencana kita untuk berduet ya, karena kan kita udah mau kerja sama kita, jadi mending kita pikir ya udah kita ngerjain lagu ya lagu ini bersama, kan suara kita juga kayak cocok gitu kan, jadi iya.
Oke, tapi yang menariknya adalah kenapa Shakira? Why you choose Shakira? Dari mungkin beberapa teman-teman penyanyi lainnya, why you choose Shakira? Did you already know each other before? Or any story about that? Saya tidak Huh? mengenalnya. Mengenalnya. Tetapi semuanya bermula Melalui manajer saya di Singapura. Iya, Oke. jadi berarti yang kita ketemunya melalui manajer di Singapura ya. gitu. Jadi manajer kita udah ngenalin kita, nah terus kita udah kayak bisa ngerasa sinerginya udah ada gitu. Walaupun kita nggak boleh ngobrolnya nggak banyak, tapi kan bahasa musik itu kayak universal. Yes. Jadi kita bisa ngerelate tentang our music taste and it's I like to believe polar opposites is attracted. Oke, yes benar sekali ya. Emang musik itu bisa menyatukan satu dunia, Iya, walaupun lagunya bahasanya beda-beda gitu Iya. ya. Oke, thank you Alfred, and I want to talk to Makasih. Shakira now. Yes, of course. Before that, I really appreciate your try to like speak in Indonesia. Oh, thank you. I need to practice. Yes, okay. Every day. I also need to practice Spanish. You know, Okay, you can perfect. teach me after this. Okay. Yes. Alright, Kak Shakira. Iya. Kenapa kakak mau untuk nerima project ini nih? Ini kan ajakannya dari yang kita anggap bahasanya beda nih gitu. Pasti akan susah. Kenapa sih Kak Shakira mau di awal untuk nerima project ini? Jadi untuk aku tuh aku udah lama menyanyi kan. Jadi aku itu biasanya menyanyi lagu bahasa Indonesia atau bahasa Malay, tapi lebih kepada Indonesia sih. Aku itu kayak suka banget sama penyanyi Indonesia. It's always been kayak my favorite. Jadi Shakira rasa kayak oh ya udah aku mau ngerjain sesuatu yang nggak pernah aku ngerjain gitu. Jadi aku nggak pernah duet sama orang dari luar Asia. Iya, jadi waktu aku kenal sama Alfred, aku kayak, oh udah, aku mengambil kesempatan, ya udah kita ngerjain lagu ini, and ini pula lagu topiknya yang sangat aku bisa, Relate. iya, pahami ya gitu ya. Jadi ya udah, oke, kita kerjain dan that's the story. Oke, tapi kalau misal mengambil project kan biasanya menemukan kecocokan ya. Iya. Mungkin di antara orangnya, oh nih kayaknya oke gue banget nih Iya. orang gitu. Kecocokan apa sih dari Alfred yang Kak Shakira temukan? Aku suka banget sama energi Latinnya Alfred. Kan itu agak beda kan. Jadi itu merupakan sesuatu yang aku nggak pernah mengalami. Tapi aku suka sih sama the Latin fire that he have. And also aku dengar suaranya kayak ala-ala Mark Anthony ya. Iya. Jadi aku ngerasa kayak oh ya udah nyanyi aja, aku suka sama suaranya, sama tekstur suaranya. Jadi aku rasa kayak oh oke, ini boleh dibikin duet partner. Iya. Boleh dicoba lah ya. Iya, Gitu. iya. Oke, tapi ada nggak sih momen yang berkesan selama pengerjaan lagu ini? Di luar mungkin bahasa yang berbeda nih ya, itu udah pasti berkesan banget gitu. Iya, Tapi ada nggak iya. sih momen-momen lainnya gitu? Kayaknya sih aku suka banget kalau momen yang berkesan ya. Aku udah siap. Bentar ya. Banyak nih, pasti banyak. Iya. Aku tuh suka banget sih ya, seperti apa yang ditunjuk tadi ya. Alfred itu punya banyak kayak fighting spirit ya. Orangnya suka berusaha kayak pelajari bahasa Indonesia itu. Jadi aku suka banget karena kan ada banyak orang itu yang not that interested in the language gitu ya. Jadi aku kayak ya udah aku mau kerja sama orang yang benar-benar mau coba gitu. Jadi that is momen yang paling yang berkesan itu waktu kita di studio, kita lagi rekaman ya. Jadi aku kayak ngelihat ya nggak kira ya berapa take ya, tapi dia itu nggak menyerah gitu. Jadi aku suka, itu momen yang paling berkesan buat aku. Oke, jadi dari sisi tidak menyerahnya dari Alfred ini ya, Iya. untuk selalu berusaha menyesuaikan gitu ya. Oke, this is a question for you two guys. Boleh. Oke, ini tentang gimana sih ngeblending dua budaya yang berbeda. How did you blend two different vocal styles and cultural backgrounds into one song? Kayak satunya dari Singapura, Kak Shakira, satunya dari Kuba, tapi lagunya Indonesia. Ini pasti Viners juga banyak yang penasaran. Iya. How did it happen? Can you tell us a story about it? Mungkin Kak Shakira dulu atau Kak Alfred? Oke.
Kak Shakira ya? Oke. Sejujurnya ya, Google Translate itu wajib. Yes. Itu kita nggak boleh lari dari kebenaran itu ya. Emangnya harus ya. Emangnya kalau mau kerja sama itu kita harus saling memahami. Jadi iya, there's no shame. Aku akui kok, aku pakainya Google Translate ya nggak apa-apa. Tapi yang pentingnya hal yang kita ngebahas di lagu ini adalah hal yang sangat universal dan seperti apa yang Kak Munti bilang ya, boleh menyatukan seluruh dunia itu cinta, rasa galau, semuanya ada kan. Nggak kiranya bahasa apa. Kalau udah pernah ngerasa kayak pernah mengalami heartbreak, ya pasti you can relate to this. So that's one of the ways that we work together. Tapi ini pemandangan aku dong. Nggak tahu dong. Alfred, what about you? En Spanish. Okay, it's okay. Todo surgió de la nada porque queríamos unir dos culturas. Tu cultura, Indonesia, Spanish, Singapore. So, the translator is very good. Oh, yes, very good. Oke, jadi bantuan dari Google Translate sangat-sangat dibutuhkan. Apakah kita coba pakai Google Translate sekarang? Ya, aku bacain ya. Jadi aku mau lihat jawabanmu. Gimana? Oh. Ide awalnya dibilang kayak gitu, Kak. Bentar ya, Alfred, aku lihat. Ide awalnya apa ya? Tapi intinya adalah seperti yang Kak Shakira bilang ya, kalau cinta dan musik itu menyatukan keduanya, walaupun kulturnya berbeda gitu ya. Oke, dan untuk Alfred sendiri, what was the biggest challenge in learning the pronunciation and also emotional experience in singing Indonesian song? Because Kak Shakira kan sebelumnya emang udah fasih ya Indonesia ya. Makasih. Jadi dari awal katanya tadi temenan sama orang-orang Indonesia di Singapura. Iya, gitu. What betul. about you, Alfred? Because you live in Cuba, and then how did you learn the pronunciation in Indonesia, and then the emotional and singing Indonesian song? What do you think? For me, my manager, my team, translator. So I like the music from Indonesia. Yes. Okay. And I like Toulouse. Every day I listen the song. Oh, okay. Yes, I like the song. Okay. So I practice every day. Now it's sedikit. Jadi lebih banyak dengerin lagu-lagu Indonesia ya untuk belajar gimana emosionalnya. Kak Shakira gimana, Kak? Untuk aku sih kayaknya kan itu bahasa Indonesia ya, aku udah bisa paham, bisa ngerti, bisa ngomong ya kan. Jadi untuk aku itu nggak ada masalah kok. Jadi aku coba bantu Alfred sebanyak mungkin ya. Jadi kan karena kan ini kan bahasa itu kan, bahasa kita kan. Jadi kita mau mengeluarkan, mau memberi kayak spotlight to our budaya. Jadi I feel kayak waktu ngerjain lagu ini sama Alfred di studio itu ya udah bisa ngelihat ya usahanya gimana besar usahanya ya kan. Jadi aku lihat Alfred itu tiap hari kayak sebelum rekamannya udah kayak latih gitu, kita betulin lagi kayak semuanya kayak membutuhkan energi yang besar dan juga mencoba terus ya. Oke. Menarik sekali jadi Winners. Yes? Next song. Okay. I sing Spanish. Interesting. Sneak peek ya. Okay, great. Jadi kita udah ngebahas juga, Winners mungkin udah terjawab kenapa sih mereka bisa membawakan lagu Indonesia gitu ya. Sudah terjawab, dan nanti setelah ini ya, kita akan membahas lebih detail tentang lagu mereka, lirik mana yang mereka suka dan apa sih arti di balik lagu mereka ini. Phoenix The Radio Station, hola. Ngobrol sedikit sama penyanyi Spanish, langsung hola ya pembukanya. Masih sama Mutia di Morning Matters hari ini dan ngobrol-ngobrol barengan sama Alfred dan Shakira. Hello guys. Halo. Oke. Kabar. Olah. Oke, kita lagi ngebahas tentang single terbaru kalian, yaitu Kau Selalu di Hatiku. Oke, tadi kita udah ngebahas gimana sih persatuan atau menyatukan dua kultur yang berbeda dan juga bahasa yang berbeda. Kalau sekarang mau nanya, berapa lama sih pembuatan single ini dan gimana prosesnya, Kak? Single dari Kau Selalu di Hatiku ini. Aku dulu apa Alfred dulu? Alfred mau boleh. Iya. Oke. Oke. Buat
proses ngebikin lagu Kau Selalu di Hatiku, kira-kira lagu ini udah kita hasilkan udah 2 tahun dong. Iya, oke. rekamannya 2 tahun yang lalu di Jakarta. Yang pertamanya kita ngerekam itu vocals dulu kan. Vocals itu kan penting kan, vocalsnya yang pertama, terus ada layers terusnya kan arrangementnya kan, jadi sama musisi di Bali, iya, jadi lagu ini sudah kayak udah traveling ya gitu, dari Jakarta ke Bali ke Singapura, terus kemana lagi udah yang nggak tahu ya, tapi kita ngerjain lagu itu mulainya di Jakarta, terus di Bali, terus dibawa pulang ke Singapura, nah terus sekarang lagunya udah habis kan, udah itu, nah jadi kita ngeluarin lagi back out there to everybody. Yes. Realmente fue un proceso largo, prácticamente 1 year, maybe 1 year. 1 year to mungkin 1 year, 5 months. 1 year 5 months. Yes. Jadi kalau lebih tepatnya it's 1 year 5 months, tapi kayak the whole process itu kayak kita pikirnya gimana kita mau ngerilis lagu ini kan. Jadi kita itu lagunya udah siap 1 year 5 months. Jadi mungkin planningnya buat rilis, buat promosi itu mungkin the next few months. Jadi lagu ini kayak udah kurang lebih 2 tahun ya. Oke. So, fue un proceso largo, de mucho tiempo, donde teníamos que viajar a Yakarta, Singapur, Bali, con diferentes músicos de diferentes lugares. Entonces, nada, al final salió todo bien y ahora estaba ya ready la canción en Spotify, Apple Music. So this Indonesian song is a collaboration from all around the world ya. Iya. Betul. Banyak bantuan dari musisi lokal juga gitu. Iya. Nah, menurut Shakira dan Alfred, mungkin Alfred first, bagian lirik mana yang paling personal atau mungkin paling deket sama pengalaman kalian gitu? Like where atau what's the lyric that you really related to from your song? Okay. Alfred, what about you? Bueno, realmente esta canción fue hecha por razones de distancia, dedicadamente al amor, a estar lejos de las personas que tú quieres, y para mí fue muy importante porque hice algo que no había hecho nunca y la verdad que fue algo diferente cantar en español, Indonesia, hablar sobre el amor. Ya, jadi mungkin apa yang Alfred mau menyampaikan ialah kau selalu di hatiku, walaupun kalimatnya itu rada simple ya, tapi nggak kira lah bahasa Spanish apa bahasa Indonesia, tapi itu yang sangat berkesan ya. It is the topic of you're always in my heart, kau selalu di hatiku. I don't know how to say in, nggak tahu ini ngomongnya bahasa Spanish itu apa ya kan, tapi ia menggambarkan seorang yang selalu hadir di hati meskipun berjauhan. What about you, Kak Shakira? Untuk aku sih Lirik favoritnya apa tuh? Lirik favoritnya ya, bentar ya aku pikir dulu. Tapi mungkin untuk aku lirik yang mana tuh? namun ku berharap jalin kita tak terpisah. Karena untuk aku bagian itu kan menceritakan tentang menunggu dan berharap dan tetap percaya kepada cinta, walaupun ya di yang jelasnya yang kita boleh lihat itu ya hubungan itu ya udah mungkin nggak ada, tapi kalau di hati itu selalu tetap percaya sih kalau cinta itu tetap ada, tetap kuat gitu. Dan aku juga udah dengerin lagu kalian sebenarnya. Itu ada perpaduan antara Indonesia terus ada Spanishnya juga. Dan Kak Alfrednya kalau nggak salah juga nyanyi Indonesianya ya. You sing the Indonesian part little bit ya. So this is very interesting. Dan setelah lagunya selesai, how do you guys feel? Like setelah denger after you listen the whole song, after finish, how do you guys feel about that? Aku dulu. Iya, boleh. Untuk aku sih ngerasa itu kayak aku sangat bahagia ya. Very proud. Iya. Bangga sekali karena kan itu hasil kita kan, hasil tulisan kita. Jadi rasanya terharu sekali karena kan lagu itu kan mulainya dari
dari infant stage ya. Jadi mulainya kayak tulisan dalam mobil gitu kan. Jadi kita tulis gitu yang nggak tahu ya udah ya. Nah terus udah jadinya kayak demo, terus bisa ngelihat stage 2, rekamannya di studio, terus stage 3 backing vocals, terus seterusnya mixing mastering sama Mas Mantri The Magic Hands di Jakarta. Nah terus disentuh sama musisi di Bali. Nah terus kayak ngerasa kayak so proud karena kan itu hasil kerja kita kan. Iya, jadi suara hati ya. Iya betul. Apa yang kita ngerasakan udah bisa ngelihat jadi produknya udah ada. Iya. Untuk aku lah. Okay. What about you? How you feel about our song? Yeah. Trasladado di hatiku. Yeah. How you feel about the song? Release already. Mi parte favorita. Yeah. Like how did you se feel? siente algo super cool. Super cool. Sangat keren. Yeah, super cool. Sangat keren. Sangat keren. Sangat keren. Sangat keren. Okay. I'm sorry my friend, my bahasa not good. That's okay. Learning. Lagi belajar ya. We're learning together ya. Okay. Dan kalau lately kan lagu-lagu yang baru rilis itu adalah trennya di-upload di TikTok atau jadiin sebuah tren gitu ya. Apakah ada dari part mungkin dari promosi kalian yang melakukan seperti itu? Di-upload di tren terus dibuatin lagu-lagu tren-tren ala-ala galau atau gimana? Gimana Kak Syakira? Untuk aku sih ya pasti dong. Kan lagu kita tuh kayak kalau mau di categorize, katanya kayak lagu galau, lagu ballad kan. Jadi menurut aku sih untuk memakai platform kayak TikTok itu nggak ada masalahnya kan, karena kan itu zamannya udah berubah kan. Jadi kita harus pakai apa yang kita ada untuk mengerjakan apa yang kita mau. Jadi untuk aku ngerasa TikTok itu merupakan sesuatu yang sangat kalau kita nggak tahu pakai, makanya kita itu yang rugi kan. Jadi jadi untuk kita coba yang we do our best. Tapi yang paling penting itu kita membikin sesuatu yang kualitasnya bagus dan lagu yang cocok buat pendengar, yang bisa pendengar merelate. Jadi itu untuk aku sih promosinya di TikTok itu bonus aja kan, karena kan dulu waktu zaman kayak 60-an gitu, like even before the 2000s, musik cuman bisa dipromosi kalau ada record label, kalau punya dukungan dari the powers that be. Jadi untuk aku itu TikTok itu sesuatu yang bagus. Tapi itu poin plusnya aja ya gitu ya. Cuman yang paling utama adalah untuk membuat lagu yang sangat relate ke pendengar gitu ya. Relatability. Betul. Kalau urusan viral di TikTok tuh katanya urusan belakangan aja. Iya, itu bonus aja ya. Dan this is I want to know what did you describe your song Kau Selalu di Hatiku in 3 words? How did you describe your song? In 3 words? In 3 words. You first, Syakira. Aku ya? Yes. Untuk aku, tulus, hangat, romantis. Tulus, hangat, romantis. What about you? Mi, amor, constancia, y dedicación. Cinta, harapan, dan komitmen. Great. 3 kata yang sangat menggambarkan Kau Selalu di Hatiku. Nah, ini penasaran banget sebenarnya ya. Kalau harus milih, lebih sulit mengungkapkan cinta dalam bahasa Indonesia atau bahasa Spanyol? Untuk aku dulu apa Alfred dulu? Kak Syakira deh. Aku dulu ya. Nih. Untuk aku sih setiap bahasa itu punya keindahan sendiri ya. Tapi yang terpenting adalah ketulusan perasaannya kan. Untuk aku sih, untuk Syakira, pendapat Syakira adalah bahasa Spanish sama bahasa Indonesia itu bahasa yang amat nggak tahu sih kalau boleh ngomong. Iya, romantis ya. kayak a bit
seksi sensual Ooh. gitu. Ya untuk aku nggak tahu boleh ngomong kayak gitu di radio, tapi ya untuk aku sih begitu. Oke, Alfred, oke, gimana? oke. What about you? Bueno, en Indonesia porque todavía estoy aprendiendo, pero eso es lo que hace que esta experiencia sea tan especial. Eso. Kalau untuk Alfred, dia lebih kepada bahasa Indonesia karena kan dia lagi belajar bahasa Indonesia itu kan baru kan, tapi justru itu yang membuat pengalaman ini sangat spesial. Okay, Yes. great. Okay, so now you guys in Bali, right? And then you just arrived in Bali, and Bali known for the beautiful island. Iya. Iya kan? Dan kalau misal lagu ini dibuat versi live di Bali, nah menurut kalian lokasi romantis mana yang pengen kalian jadikan tempat tampil? Bish. Beach, pantai ya. Oh. Kayaknya Yes, untuk romantic. Alfred. Iya, dia itu kan orang Kuba kan, jadi itu tumbuhnya dekat laut, jadi ngerasa kayak ada hubungan sama pantai gitu. Tapi untuk aku sih sama juga, aku tuh takut gunung. Oh gitu. Jadi lebih suka yang emang di pantai aja ya. Iya, Gitu. kan kalau di pantai itu bisa emosi, bisa Oke. kayak bisa pikir hal lama, nostalgia gitu. Jadi romantis, hangat, cocok sekali untuk suasana lagu ini. Okay. Now, for the last question, Iya. I want you guys to tell our Finners to how to stream your song or mungkin any message for Finners. You can say that. Alfred? What? Me? Any message for our listeners. Listener. Okay, you? Me first? Aku dulu ya, ladies first. Ya. Okay, let's go. Oke, untuk pendengar Winners, jangan lupa dengar lagu kita Kau Selalu di Hatiku yang bisa kalian semua dengar di semua online platform. Jadi Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube. Ya, it's everywhere. Jadi jangan lupa dengar, support perjalanan kita dalam musik. Yes. Alfred? Pues nada, la invitación está hecha a que nos sigan, que sigan compartiendo nuestro contenido, nos sigan en nuestras plataformas digitales, como dijo Shakira, Everything. Es una canción con mucho amor dedicada para todos ustedes, Cuba, Indonesia, Asia. Dan jangan lupa ikut kita di sosial media ya. Untuk aku @ShakiraNoble dan untuk Alfred Matos. Alfred Matos official. Yes, official. Yes. Iya, betul. Okay, wait guys, I forgot. Iya. You guys already like tease your next song? Yeah. Okay, can you tell me a little bit about that? Untuk Just a little bit. Untuk lagu seterusnya kita ada rencananya banyak ya kan, karena kan kita udah ada hubungan kerja gitu, jadi kita udah tahu how you work, how I work. Jadi untuk lagu seterusnya mungkin nggak tahu ya, mungkin untuk lagu Kau Selalu di Hatiku, ntar mungkin dijadikan kayak bachata, nggak tahu kan, ini kan lagu balad Salsa, kan? bachata, Iya kan, jadi reggaeton. iya kan the possibilities is endless. Jadi untuk lagu seterusnya, lagu kita Kau Selalu di Hatiku dijadiin lagu bachata. Nah mungkin nggak tahu ya, aku bakal ngebawa lagu Spanish dan Alfred membawa lagu Indonesia. Ya jadi apa? Your answer. What do you feel is the next? You wanna, the next song? The next do you want song, spell? Kau Selalu di Hatiku, bachata. Okay, great. Bachata. All right. Yeah. We cannot wait for your next collaboration. So thank you Makasih. guys for Terima coming. kasih. Makasih, Woo. Kak. Thank you so much. Thank Gracias. 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 Alright, thank you Shakira dan Alfred udah ngobrol sama kita tadi, ngebahas tentang Kau Selalu di Hatiku. Dan yang menariknya adalah nanti mereka akan langsung nyanyi live dari Studio Phoenix Radio Bali. Bagai air berlalu, kan sudah pun jauh, tapi dalam mimpiku kau selalu memelukku. Namun ku berharap jalin kita tak terpisah. Di mana kau berada, kau selalu di hatiku. Bagai air berlalu,
Kau sudah pun jauh, tapi dalam mimpiku kau selalu memelukku. Namun ku berharap jika kita tak terpisah, di mana kau berada, kau selalu di hatiku. Na, 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 na.